صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح المسلمين خصوصا إلى روح مشايخنا ولنا سترنا وسلم إلى روح شيخنا وخصوصا إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ونوصل إلى روح حضرة الشيخ رحمه الله تعالى ونفعهم بعلومهم شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal ya ari ya hadis anu kahiji. An Amirul Mukminin diriwayatkeun ti Amirul Mukminin nyaeta pemimpin umat mukminin khalifah. Abi Hafsin nyata Abi Hafs nyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Qala berkata Umar bin Khattab, sami'tu saya mendengar Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, innamal a'malu, sesungguhnya setiap amal. Ada juga yang mengartikan innamal a'malu, sesungguhnya sahnya setiap amal. Jadi diartikan innamal a'malu itu sesungguhnya bisa sah atau jadi sah setiap amal itu bin niyati, itu dengan niat. Wa innama, dan sesungguhnya perkara likulimliin, bagi setiap orang yang berniat tadi, yang beramal tadi, manawa, apa-apa yang diniatkan di dalam amal itu. Paman, barang siapa kanat ada itu orang hijratuhu, kepada hijrahnya itu orang itu ilallahi, hijrahnya kepada Allah, wa rasulihi, dan hijrahnya kepada rasulnya Allah, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu orang ilallahi wa rasulihi, maka dia dikategorikan hijrah kepada Allah dan rasulnya. Ketika membicarakan masalah setiap amal itu tergantung kepada niat, maka di sini Rasulullah langsung mengambil contoh nyata, fakta nyata, yaitu hijrah. Jadi ketika ada orang-orang yang hijrah pada saat itu, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia niatnya hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan kedudukan di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Artinya setiap apa yang kita lakukan itu kembali tadi kepada niat. Nah, kenapa waktu itu dicontohkan pada hijrah di dalam beberapa keterangan? Karena pada saat hijrah, orang-orang yang mengikuti hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu meninggalkan semua. Yang para pedagang meninggalkan dagangan, yang para petani punya kebun meninggalkan kebunnya, yang pokoknya berkorban segala macam
apa saja yang dia miliki, dia korbankan, dia tinggalkan untuk mengikuti hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena Allah memerintahkan untuk hijrah dengan berbagai macam latar belakang. Karena orang kalau dalam bahasa sekarang, pada saat itu Mekah sudah tidak kondusif lagi lah, kalau bahasa sekarang sudah tidak lagi mendukung untuk dakwah. Sementara di bagian lain, yaitu di Yasrib, yang kemudian diganti namanya menjadi kota Madinah, yang namanya sebelumnya adalah Yasrib, maka di situ orang udah menunggu, terdengar berita tentang Rasulullah, terdengar berita tentang Islam, terdengar berita tentang kemajuan-kemajuan atau aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya untuk mengembangkan agama Islam. Dan akhirnya maka Allah memerintahkan, udah Mekah tinggalkanlah, karena sudah tidak lagi kondusif, karena sudah tidak lagi mendukung terhadap nilai-nilai perjuangan Rasulullah, maka tinggalkanlah. Karena sebelumnya kan ada boikot lah, ada macam-macam, Rasulullah dan para pengikutnya itu diboikot. Nah, pada saat itu maka Rasulullah hijrah, dan orang-orang yang mengikuti hijrah itu otomatis meninggalkan aktivitas yang selama ini di Mekah, yang sudah nyaman, istrinya ada, kemudian bahkan ada sebagian katanya dalam kisah itu ada yang suaminya mau hijrah, istrinya nggak mau, udah tinggal. Ada yang hijrah, dia punya kebun kurma segala macam, tinggalkan, kemudian hijrah. Maka dengan proses perjalanan, kalau kita kisahkan hijrah itu banyak, yaitu salah satunya ketika mau hijrah, Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat Rasulullah. Terdengar berita bahwa Rasulullah akan hijrah, maka dikepunglah rumah Rasulullah supaya tidak jadi hijrah lah, kalau supaya tetap orang-orang kafir Quraisy itu memboikot kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ketika itu Rasulullah berjalan bersama Abu Bakar Siddiq yang di Gua Sur. Kalau yang pernah haji, pernah umroh, itu pernah dibawa ziarah ke Bukit Sur. Sebenarnya bukan dalam bentuk gua yang seperti bayangan kita. Gua itu kan tanah gorowong gitunya, berlubang, ada tempat. Di sana Gua Hiro aja yang disebut Gua Hiro itu bukan gua yang dalam bentuk bayangan kita, ada gua tanah kemudian bolong, kemudian di dalamnya ada tempat, bukan, tapi hanya tumpukan batu. Bagi orang yang sudah pernah umroh atau haji kemudian naik ke Gua Hiro, itu di situ batu-batu aja, tumpukan batu, batu besar, kemudian ada longgar di dalamnya, ada tempat duduknya. Itu perjalanan, kalau berjalan dari bawah ke atas itu, maaf kalau saya pernah mengalaminya, itu kurang lebih 2 jam, itu santai, jalan naik, turunnya agak cepet, cuman kalau naiknya berhenti dulu, itu sekitar 2 jaman lah santai, dari bawah sampai ke Gua Hiro. Nah, kalau ketika mau hijrah itu di Bukit Sur. Nah, itu ada Bukit Sur, itu juga bukan dalam bentuk gua, sama bentuk batu juga. Nah, itu ketika itu Rasulullah bersama Abu Bakar, kemudian dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Maka Allah mengutus, lamun cek urang malamat lancah, naon bahasa Indonesia nate? Laba-laba, membuat jaring sarang laba-laba di gua itu. Maka ketika orang kafir Quraisy lewat, wah nggak ada orang tuh, masa katanya itu sarang laba-laba aja tidak terganggu, berarti nggak ada orang. Padahal Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar di dalam. Nah, ketika itu sudah aman, maka Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berjalan. Sahabat-sahabat yang lain udah sampai di Mekah, di Yasrib, di Madinah. Ketika itu berjalanlah Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, maka disambut oleh penduduk Yasrib atau Madinah dan sebagian penduduk Makkah yang sudah sampai di Madinah.
Tola'al badru alaina, dan seterusnya. Itulah itu. Nah, ketika hijrahnya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Yasrib atau ke Madinah itu, maka tergantung niatnya. Kalau niatnya hijrahnya itu karena perintah Allah, karena ikut Rasulullah, ingin dicintai Allah, ingin dicintai Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Itulah yang disebut paman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Bismillah. Lanjutkan, waman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya itu lidunya, karena urusan dunia, yusibuha, yang menginginkan atau mengikuti urusan dunianya itu, awim roatin, atau karena ingin urusan perempuan, yankihuha, yang ingin dinikahinya. Jadi dalam kisah hijrah itu, dalam sebagian urut dan keterangan, ada memang satu orang sahabat yang masih muda, kemudian dia hijrah ke Madinah ikut itu karena si calonnya, si ceweknya lah bahasa sekarang itu, si gacoannya ikut juga hijrah. Maka dia hijrahnya, aku ikut hijrah karena pacarku juga ikut hijrah. Mungkin zaman dulu bukan pacar, tapi inceran lah gitu, belum ada. Ketika itu orang yang diincarnya ikut hijrah, maka si laki-laki itu juga hijrah, tapi bukan karena ikut perintah Allah dan Rasulnya, karena si cewek idamannya pergi hijrah. Tadi wawim roatin yankihuha, karena dia ingin mengikuti atau menemui perempuan yang akan dinikahinya. Fahijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajaro ilaih, apa yang hijrahnya itu menurut perkara itu. Jadi karena dunia, jadi ikuti ya, maka niatnya karena dunia, maka dapat dunia. Maka niatnya karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia dapat perempuan yang dinikahinya. Artinya dari kesimpulan pembahasan hadis ini, bahwa setiap niat yang diucapkan, yang dibulatkan dalam hati, maka itulah yang menjadi dasar amal-amal itu. Dalam satu arti, ketika kita melakukan ibadah, maka niatnya itu menjadi sah atau tidak sahnya ibadah itu. Kalau sholat, Allahu Akbar, nggak niat, nggak jadi, nggak sah sholatnya, karena nggak niat. Atau sholat, Allahu Akbar, niatnya salah, bisa jadi tidak sah. Maka apa itu niat? Niat itu kalau dalam bahasa Arab al-qasdu, neja lancep bahasa Sunda mah, menuju sesuatu, menginginkan sesuatu, itu niat. Nah, kalau dalam istilah, kalau dalam kitab Safinatun Najah ada al-qasdu syai'i wa muqtaronan bifi'lihi, gitulah. Niat itu adalah neja sesuatu, menginginkan atau mengajam sesuatu, dan diikuti oleh pelaksanaan amalnya, itu niat. Nah, jadi ketika kita, maka turunlah niat itu. Di mana niat? An-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Terus dan diucapkannya wa qauluhu sunnatun, dan diucapkannya sunnat. Jadi mengucap niat saya sholat fardu dohur 2 rakaat mayun ka kiblat fardu karena Allah Ta'ala, ngucapkeun eta mah sunnat. Kalau bahasa Arab, usolli fardhu duhri 4 rakaatim mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, eta mah sunnat.
Ketika yang menjadi wajibnya, yang menjadi sah atau tidak sahnya sholat itu, maka ketika Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar di dalam hati kita niat. Minimal ada 3 yang harus dipenuhi ketika dalam niat. Pertama, menentukan dulu, ini teh sholat atau apa? Allah sholat fardu, jelas. Kedua, waktunya, sholat naon ieu teh? Sholat duhur, ieu mah niat sholat duhur, niat sholat asar terjadi. Pas duhur Allah niat habis sholat asar 4 rakaat nama, tapi pas sholat asar ai niatna sholat duhur terjadi teu. Jadi itu pertama, menentukan, muta'yin, menentukan dulu. Yang kedua, disebutkan apa yang dilakukan itu, pekerjaannya apa, itu sholat fardu atau sholat duhur atau asar atau. Nah, kemudian usolli fardhu duhri arba rakaatin lillahi ta'ala, untuk kesempurnaan niat di ujungnya, di akhirnya harus karena Allah. Inilah gambarannya. Jadi itulah ketika semua niat. Kalau bulan puasa niatnya kapan? Ketika terbenam matahari waktu maghrib sampai sebelum fajar. Jadi lamun niatna ketika udah matahari udah siang, Allah siap poho can niat secara puasanya jadi ngentesah. Maka bagi yang tidak niat di malam hari, maka di sebelum waktu fajar, maka dia wajib kodo, wajib imsak. Nyakudu ngodoan ke, nyakudu imsak teh kudu puasa terus gitu. Itu makanya. Terus niat haji kapan? Itulah ketika kalau umroh di mikot. Kalau dari Madinah ke Mekah di mana? Bir Ali, ada di Yalamlam, ada di mana? Pokoknya kalau yang udah di Mekah itu naik taksi atau naik mobil pergi ke Yalamlam, pergi ke Jarona. Nah, itu tempat-tempat berniat haji, berniat ihram. Nah, kemudian kalau niat zakat kapan? Kita mau zakat tuh. Nyerahkannya sama siapa saja silahkan. Yang penting sesuai yang yang berhak menerimanya. Yang 8 asnaf itu minimal fakir, miskin, fisabilillah dan bla bla bla. Nah, ini kapan niatnya? Ya ketika kita memegang yang kita mau dikeluarkannya. Makanya ada niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri kalau zakat fitrah, an nafsi kalau untuk diri sendiri, kalau untuk anak an waladi, kalau untuk bapak, kalau untuk an abi, kalau untuk ibu kita an umi, silahkan. Jadi terus niat tuh harus di dalam hati. Yang diucapkannya sunat. Gitu. Nah, itu niat. Jadi semua pekerjaan niat. Yang membedakan ibadah dan bukan ibadahnya adalah niat. Anak kecil maaf sholat. Jadi sholatnya wah Allahu Akbar, tangannya udah benar, tutupnya udah benar, baca Fatihahnya benar. Pas ditanya, tadi niat enggak? Nggak tahu ya. Nah itu berarti nggak jadi, setelah itu tidak sah. Tapi bagi anak-anak silahkan, itu dalam proses belajar. Tapi kalau yang sudah dewasa, udah balik, udah berakal, ketika sholat tidak niat, maka itulah yang menentukan sah atau tidak sahnya. Karena niat itu adalah rukun, dan rukunnya adalah rukun qalbiyah, rukun i'tiqad. Ada rukun qalbiyah dalam hati, ada rukun ucapan, ada rukun fi'liyah, rukun perbuatan. Kalau kita enggak membaca doa iftitah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak membaca Allahu Akbar, itu tidak sah, karena Allahu Akbar adalah rukun qauliyah, rukun ucapan. Maka kalau sholat jempe teu sah sholatna. Tapi kalau lagi ramai jangan imam Allahu Akbar di belakang Allahu Akbar. Kecuali yang kalau di Mekah itu ada murokki untuk menyebarkan suara atau mengkomandoi suara. Tapi kalau untuk pribadi minimal kedengaran oleh sendiri Allah. Jangan tidak terucap. Kalau tidak terucap tidak masuk rukun, bisa jadi tidak sah sholatnya. Karena
ketika kita takbiratul ihram harus ada suara, kan rukun ucapan. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, disitulah niat kita diucapkan di dalam hati, disejahkan. Niat abdi sholat lohor 2 rakaat. Kalau minimalnya niat saya sholat lohor. Toh sakit tuh karena Allah Ta'ala. Jadi ada menentukan niat, menejakkan niat. Yang kedua menentukan melakukan apa. Yang ketiga adalah karena Allah. Nah ini niat gambarannya. Di setiap ibadah apapun kita sedekah, bahkan kalau para ulama mengajarkan kalau kita bersedekah, niatkan sedekah itu atas nama orang tua kita, atas nama siapa saudara kita yang sudah meninggal. Itu yang disebutkan sedekahnya itu karena niat itu dia mendapat pahala, dan kita bukan berarti tidak berpahala, kita juga dapat pahala. Bahkan bisa jadi pahala kita 2. Pertama, pahala kita mengeluarkan sodakohnya itu. Yang kedua, pahala berbuat kebaikan kepada orang tua atau orang yang disebutkan dalam niat itu. Makanya ketika kita bersedekah, saya bersedekah nih, enak badai mayunan naon ya teh? Rebo wekasan terakhir di bulan Safar. Nah itu kita bersedekah. Amalannya silahkan apa saja, yang penting kita diutamakan sodako. Karena sebagian riwayat di dalam ketika akhir bulan Safar ini Allah menurunkan bala 70.000 bala. Ini dibuktikan tahun 2018, saya masih di Aceh. Itu ada kejadian-kejadian dari mulai Sabang sampai Merauke, dari mulai gempa, banjir, kebakaran, segala macam. Ayan iseng ngitung 70.000 bener. Itu saya lupa lagi apakah 2018 atau 2019 lah, sebelum Covid lah pokoknya. Itu kenapa? Jadi Allah menurunkan. Nah, bagi orang yang bersedekah ketika menurut para ulama ketika di akhir Rabu akhir bulan Safar, maka dia akan terjaga. Bukan dia tidak mengalami musibah itu, tapi terjaga. Kalaupun dia mengalami musibah itu tidak mengganggu imannya. Sebab bisa jadi ulah waka musibah banjir, ulah waka jangankan musibah kebakaran, naudzubillah, musibah gempa bumi apapun, titajong tersandung. Kalau kita tidak imannya kuat, maka tersandung itu bisa melemahkan iman. Bahkan kita jong, wah kamu keluar kebun binatang, nyarekan siapa ini yang naruh batu ini, Pak RT, nyarahkan Pak RT, wah segala macam. Akhirnya marah-marah, udah itu diambil batunya, dilempar, batu nggak punya dosa, dilempar lagi. Itu kemana iman? Tapi kalau ketika kita diberi musibah dan kita kuat iman kita karena kita bersedekah, bukan berarti sekali lagi ketika bersedekah kita bukan terhindar dari bala, tapi bala itu akan menjadi hikmah kebaikan bagi kita. Ketika kita minimal tadi tersandung dar, mana darnya kita jong kitulah beledug gitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Aduh saya tuh karunya teuing batu, justru orang ngusapan batu karunya ditajong ku urang. Terus dan kita menerima wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridho terhadap apa yang digariskan, yang ditentukan oleh Allah. Kita tersandung, kita jatuh, kita luka, kita wah pokoknya banyak musibah-musibah umpamanya atau bala-bala banyak balai, bukan balai. Kemudian datang ke kita, tapi kalau kita bersedekah, tadfaul bala, tertolak bala. Bisa jadi memang balanya tidak sampai ke kita, atau kita, contoh gini, kalau kita rumah punten di pinggir Cimanuk, umpamanya, Cimanuknya banjir bandang, kan secara logika nggak mungkin, nggak kena. Tapi yang lain juga kena, kita juga kena. Tapi orang lain mah wah sampai histeris, wah sampai ke stres. Urang mah, mesti alhamdulillah, engke bakal boga imah deui.
Alhamdulillah dipangbangunkeun imah pan ku pemerintah. Nah, jadi atau bahkan bisa jadi kita tertolak bala ketika bala yang lain. Itu bukan satu dua cerita. Ketika terjadi kebakaran dalam satu tempat atau kawasan, ada saja satu rumah atau dua rumah yang secara logika dia harusnya terbakar, tapi dia tidak terbakar, bahkan selamat isinya, mungkin luarnya saja, tapi dia selamat. Bisa jadi karena sedekah. Ada satu kisah. Ketika tsunami itu di Banda Aceh itu daerah ke arah Pantai Ulele namanya, itu rata semua. Tapi di beberapa kilo dari nggak sampai 2 kilo lah, sekilo lebih, ada rumah putih bersih dan dia tidak ternoda oleh tsunami. Pokoknya yang lain mah rata weh, tinggal bahkan aya anu nyesa rata-rata WC. Simkuring kukurulingan rata-rata menyesat WC, pondasinya habis segala macam, rata-rata pondasi WC yang ada. Kenapa? Bisa jadi pondasi WC itu kan ketika dibuat kan terkena air terus padat, jadi gitu. Komo di pasihan si eta mah jadi lebih kuat. jadi rata-rata pondasi WC kuat karena mungkin terus disirami air jadi padat gitu. Tapi yang lain rata. Nah, kembali kepada rumah tadi, ada rumah putih. Saya ketika ke Aceh itu sebulan setelah tsunami, hampir ya kurang lebih sebulan setelah tsunami lah baru ke Aceh. Dan saya tiap sore, tiap keliling gitu lihat-lihat. Bahkan anak saya itu kalau udah saya pulang kantor, ya, ayo kita jalan-jalan lihat mayit. Maksud lihat mayit itu, karena dari pagi itu para relawan itu mengumpulkan mayat, kemudian disimpan di pinggir jalan. Nanti sore-sore datang truk, dimasuk-masukin ke truk, disimpan di, itulah yang sekarang ada kuburan massal, ada 3 tempat yang besar kuburan massalnya. Nah, kembali ke rumah tadi, rumah itu aman, tidak terkena tsunami tadi, tapi tidak nampak kena tsunaminya, masih utuh, pagarnya utuh, rumahnya utuh. Rupanya dengar, akhirnya terdengarlah bahwa beliau ini setiap hari Jumat mengumpulkan anak yatim, sedekah, fakir miskin sedekah, it'amut ta'am kalau dalam hadisnya, memberi makan orang. Pokoknya masih hantuang weh. Maka kalau dalam bahasa ini, maka kami ada gerakan ketika di Aceh, absus salam wa it'amut ta'am, menyebarkan salam dan membagikan makan. Jadi tiap Jumat itu pagi-pagi Jumat itu masak segala macam, terus buat ada 300 box, 400 box, udah gitu disebar ke masjid-masjid yang memang kebanyakan biasanya jamaah yang ya kurang mampu lah gitu. Kalau ke komplek-komplek elit mah kena ada marah rampuh gitu. Nah gitulah. Nah, si rumah itu selamat, itulah karena dia rajin bersedekah, bahkan sedekahnya kepada anak yatim. Jangankan di akhirat nanti, kata Rasulullah, barang siapa yang mengurus dan mencintai anak yatim, kana ma'iya fil jannah. Bari kieu sing sahajal, barang siapa orang yang suka menolong anak yatim, menyelamatkan anak yatim, cinta anak yatim, maka dia nanti di surga bersamaku seperti ini, bergandengan sama Rasulullah. Kurang terasa kieu palai sareng Rasulullah berdampingan, ulah berdampingan. Lamun ayeuna punten Rasulullah dina mimbar urang teka tebihan ge, wah seperti kamari aya Habib Umar banyak, wah di lapangan ninggal dina screen ina ge dina layar nage ini geus asa tetepang kitu salaman kitu naon ini asa tos tepang kantenan ieu mangke sareng Rasulullah di akhirat, kana ma'iya fil jannah. Maka seperti inilah seperti jari ini berdua berdampingan aku dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim. Nah, jadi sedekah itu tanpa mubalah. Jadi kembali kepada tadi, niat. Kita bersedekah, niatnya baik. Kita ulah jangan jauh-jauh. Kita tersenyum aja. Dan ketika kalau kita tersenyum, awalnya mungkin
cemerut ya gitunya banget teh siga nu ditekuk gitu. Lamun batur nanya, nah, kemudian belajar, ya Allah, lenturkanlah wajahku untuk senantiasa bisa tersenyum kepada orang, dan saya niatkan tersenyum ini adalah untuk sedekah dan mengikuti perintahmu untuk menebar kasih sayangmu. Maka kemudian kita ayah batur seri terus lama-lama kebiasaan, akhirnya menjadi habit, menjadi tabiat. Maka itulah dari awalnya niat baik, tapi kalau niatnya saya senyum supaya orang menarik, supaya aku tertarik dan orang tertarik kepadaku dan aku akan terkenal, bla 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 bla. Wah, akhirnya ya itulah niatnya bakal begitu. Jadi inilah, jadi jangankan yang bersifat ibadah yang mahdoh, ibadah yang memang betul-betul membutuhkan syarat sahnya, rukun-rukunnya segala macam, perilaku sehari-hari pun kalau kita niatnya baik maka akan lahir kebaikan. Begitu. Ibu ke alun-alun, bring ke alun-alun, niatnya saya mah nanti kalau duhur gampang sholat, niatnya nih. Kalau yang lain, penting kalau alun wae sugan wae nu herang. Cuci mata lamun pamagat, lamun istri mah dicuci matana. Tah hayang dipuji, hayang wah pamer bagus seragam baru segala macam bla 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 kalau lalu. Ketika kumpul di alun-alun sama kumpulnya, tapi nilainya berbeda-beda tergantung nih. Hayang olahraga teh hayang ngabentuk bodinya siga buyola supaya batur teh kabita. Tapi aya niatna abdi mah olahraga teh hayang ngahabahagiakeun suami sing bahagia ulah noleh deui ka batur. Mangga kumaha niat, perilakunya sama, aktivitasnya sama, tapi nilainya akan berbeda-beda. Seperti itu. Tergantung apa? Niat. Ulah jauh-jauh lah itu. Contohkeun ya, ibu melak buah, upamana melak naon lah di pekarangan segala macam. Ketika yang jadinya ada yang asem, padahal dipupukna sarua, disiramna sarua, usum hujan-hujan, usum garing-garing, dibersihanna sarua, tapi ketika jadinya cengek, aya nu lada, aya nu biasa-biasa wae, aya nu beureum, aya nu hejo. Buah mangga ada yang amis, ada yang manis, ada yang tidak asem, amis kabeh. Jadi artinya apa? Itulah tumbuhnya sama, tapi kadang-kadang hasilnya berbeda. Kembali kepada niat. Jadi semua juga tergantung kepada niat. Sahnya, jadinya ibadah tergantung niat. Atau tadi nilai, perilakunya sama, aktivitasnya sama, tapi nilainya beda tergantung niat. Bisa jadi melakukannya sama segala macam, tapi ini punya arti, ini nggak punya arti karena nih. Ibu duduk di masjid ini saya yakin udah terbiasa, udah terkondisikan tiap hari ingin tolab ilmu, tos maghrib duki ka isya, malam Senin iya, malam Selasa iya, begitu kan malam. Alhamdulillah. Tos berjalan mau ngalpoe, alhamdulillah teu kudu riweuh deui. Aya nu muji teu nanaon, aya nu ngahina, si ibu mah di masjid we. Pengajian itu tidak berguna. Pengajian itu membawa kepada hal-hal yang menjanjikan hal yang jelek. Aya nu kitu nyarios. Artinya apa? Ketika kita ngaji erek ngahina, mau dihina orang lain, mau dipuji orang lain, pengaruh non sababna hati orang insyaallah tos biasa, tos jadi tabiat urang mah tiap penting tolab ilmu, urang mah tiap poe oge ka masjid, batur mah lamun aya kana ka masjid aya perhitungan anak ka masjid ulahnya aya ieu teh nya, aya itu teh nya, tapi urang mah adan breng ka masjid, tos wih deui adan deui breng deui ka masjid, biasa. Karena niat kita sehari-hari sudah terbina oleh nilai-nilai kebiasaan yang baik. Gitu. Ada? Jadi kembali ke tadi kita simpulkan hadis yang pertama ini
diriwayatkan rawahu Imam al-Muhaddisina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibnu Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusairi dugikan kaselesai tah. Intina naon ieu nu ngariwayatkeun rawahuna teh Imam Bukhari sareng Muslim. Tah jadi nama lengkapna Imam Bukhari teh eta tah Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim di Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhariyu. Itu teh Imam Bukhari. Lamun Imam Muslim wa Abul Husain Muslim ibnul Hajjaji ibnul Muslim al-Qusairiyul an-Nisaburi fi sahihai. Nah, an-Nisaburi. Jadi eta teh Imam Muslim. Jadi nami lengkapna Imam Muslim eta. Nami lengkapna Imam Bukhari di luhur tadi. Eta hadis teh fi sahihaihima aya dina kitab sahih anu dua nyaeta Bukhari dan Muslim. Alladzina anu duanana asahul kutubil musannafah anu pang sahih-sahihna karangan-karangan kitab hadis. Jadi lamun aya kitab hadis Bukhari Muslim berarti kitab eta teh hadis eta teh sahih. Makanya kalau setelah Al-Qur'an setelah Al-Quran dasar hukumnya apa? As-Sunnah, hadis. Saha nu ngariwayatkeunana? Bukhari, Muslim. Wah, good. Lamun kadieuna dipertimbangkeun deui artinya aya nu sajen ge nu sab'ah nu 7 ge bukan berarti tidak sahih, seueur nu sahih. Ngeun nu paling sahih di antara para perawi hadis, para periwayat hadis anu pang sahihna nyaeta Bukhari, Muslim. Tak ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Jadi anu milarian Bukhari insyaallah kapayun karena tos adan bagaimana cara Imam Bukhari dan Imam Muslim mencari hadis ketika itu disusun hadisnya, dibukukan hadisnya, kumaha carana insyaallah kapayun mudah-mudahan aya masih kana usia. Wallahu alam bissawab wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walhamdulillahirabbil alamin.